Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa kabar saudaraku sekalian? Aku mendoakan kamu selamat sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salatu wa atammu taslim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Waridha 'anis sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi وزين أخلاقنا بالحلم وافتح لنا بمعرفة العلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أما بعد. Anak-anakku, murid-murid MTSN 41 Al-Azhar Asy-Syarif Jakarta yang dirahmati Allah. Pada kesempatan ini, izinkanlah saya menyampaikan tausiah dengan tema alam semesta sebagai tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanda dalam bahasa Arab disebut dengan alamatun, yang bentuk jamaknya adalah alamatun. Sementara tanda dalam bahasa Al-Quran disebut dengan ayatun, ayat, yang bentuk jamaknya adalah ayatun. Seperti misalnya dalam surat Al-An'am ayat 97, 98, dan 99. Qad fassalnal ayati liqaumin ya'lamun. Qad fassalnal ayati liqaumin yafqahun. Inna fi dzalikum laayatin liqaumin yu'minun. Sesungguhnya kami telah menjelaskan tanda-tanda kebesaran kami kepada orang-orang yang mengetahui. Sesungguhnya telah kami jelaskan tanda kebesaran kami kepada orang-orang yang mengetahui. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Berkenaan dengan ayat-ayat Allah dapat dibagi menjadi dua. Ada ayat qauliyah dan ada ayat kauniyah. Ayat qauliyah merujuk kepada ayat-ayat Allah berupa wahyu tertulis, yakni Al-Quran dan hadis. Sementara ayat kauniyah merujuk kepada ayat-ayat Allah yang ada di alam semesta ini. Baik ayat qauliyah maupun ayat kauniyah sama-sama menjelaskan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik ayat qauliyah maupun ayat kauniyah sama-sama mengantarkan kita menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana tanda atau rambu jalan mengantarkan kita kepada tujuan. Selanjutnya, ayat qauliyah, dalam hal ini Al-Quran, juga berbicara tentang tanda-tanda kebesaran Allah di alam semesta. Bahkan Al-Quran memerintahkan kita untuk meneliti setiap jengkal alam raya ini, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ghasyiyah ayat 17 sampai 20. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana ia diciptakan, dan langit bagaimana ia ditinggikan, dan gunung-gunung bagaimana ia ditegakkan, dan bumi bagaimana ia dihamparkan. Ketika seseorang meneliti satu titik pada alam ini, maka akan mendapatkan ilmu tersendiri. Ketika seseorang meneliti hewan, maka lahir ilmu zoologi. Ketika meneliti tumbuhan, maka
lahir ilmu botani. Ketika meneliti material bumi, maka lahir ilmu metalurgi dan sebagainya dan sebagainya. Yang lebih menakjubkan lagi, ketika satu benda dilihat dari beberapa kacamata ilmu, akan melahirkan sesuatu yang berbeda. Misalnya air. Ketika dilihat oleh pebisnis, maka air akan dijadikan barang komoditi. Lahirlah air mineral. Ketika air dilihat oleh ahli pertanian, maka dimanfaatkan untuk menghasilkan tanaman-tanaman sehat menyegarkan. Ketika air dilihat oleh yang ahli listrik, maka air tersebut bisa menghasilkan energi listrik. Bahkan ketika air dilihat oleh ahli kimia, air tersebut bisa menjadi bom karena mengandung unsur hidrogen dan oksigen. Ketika seseorang mendalami satu ilmu, maka pengetahuannya menjadi sempit. Hanya pada satu disiplin ilmu itu saja. Misalnya seorang dokter. Ketika jenjang S1, ia mengerti tentang mata, hidung, telinga, tenggorokan, gigi, dan lain-lain. Ketika naik ke jenjang berikutnya, yakni S2, dia harus spesialis. Spesialis mata, spesialis hidung, spesialis gigi, dan lain-lain. Ketika jenjang S3, yang tadinya spesialis mata, mungkin lebih spesialis lagi. Spesialis bagian hitam matanya saja barangkali. Maka sesungguhnya semakin tinggi jenjang pendidikan yang kita tempuh, maka semakin sempit bidang ilmu dan keahlian kita. Dengan demikian, sangat tepat sekali Al-Quran menggambarkan ilmu manusia hanyalah sedikit, bagaimana dalam surat Al-Isra ayat 85. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan tidaklah kamu diberi petunjuk, diberi ilmu, melainkan sedikit. Lalu apa yang kita sombongkan sebagai manusia? Anak-anakku, murid-murid MTSN 41 Al-Azhar Asy-Syarif Jakarta yang dirahmati Allah. Selanjutnya, saya ingin menyampaikan beberapa tanda kebesaran Allah di alam semesta yang tertera dalam surat Al-An'am ayat 95-99. Ayat 95 berbunyi, Innallaha faliqul habbi wan nawa yukhrijul hayya minal mayyiti wa mukhrijul mayyiti minal hayy dzalikumullahu fa anna tu'fakun. Sesungguhnya Allah menumbuhkan butir tumbuh-tumbuhan dan biji buah-buahan. Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Yang memiliki sifat-sifat demikian itu ialah Allah. Maka mengapa kamu masih berpaling? Pada ayat ini Allah menjelaskan bagaimana proses pengecambahan tumbuhan. Pengecambahan merupakan tahap awal perkembangan tumbuhan, khususnya tumbuhan berbiji. Kalimat yang digarisbawahi dari ayat di atas adalah mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Kita melihat bagaimana proses pengecambahan dimulai dari biji kering yang mati, tidak terlihat adanya gerak kehidupan. Kemudian biji tersebut membelah dan hidup ketika ditanam pada tanah yang baik. Hal inilah yang dimaksud dengan mengeluarkan yang hidup dari yang mati, yakni tanaman yang tumbuh dari biji kering yang terbelah. Membutuhkan proses penyemaian yang memberinya kehidupan. Allah menguasai perjalanan biji kering yang dengan kekuasaannya Dia memberikan kehidupan bagi biji itu dan bernafas setelah diamnya. Maka kita melihatnya telah tumbuh dan akarnya menghujam ke dalam tanah, mencari nutrisi untuk pertumbuhannya. Pada perkembangan selanjutnya, tanaman tersebut akan kembali menghasilkan biji yang mati. Inilah yang dimaksud mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Wallahu a'lamu bimuradihi. Anak-anakku, murid-murid MTSN 41 Al-Azhar Asy-Syarif Jakarta yang dirahmati Allah.
Selanjutnya ayat 96 surat Al-An'am berbunyi Faliqul isbah wa ja'alal laila sakana wasyamsa wal qamara husbana dzalika taqdirul azizil alim. Dia menyingsingkan pagi dan menjadikan malam untuk beristirahat dan menjadikan matahari dan bulan untuk perhitungan. Itulah ketentuan Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Yang ingin saya garis bawahi dari ayat ini adalah wasyamsa wal qamara husbana, matahari dan bulan untuk perhitungan. Allah telah menjadikan matahari dan bulan bagi manusia untuk menghitung dan menentukan waktu atau penanggalan. Para ahli sepakat bahwa bumi memiliki 2 putaran, berputar pada porosnya selama kurang lebih 24 jam, yang menyebabkan pergantian malam dan siang. Yang kedua, bumi berputar mengelilingi matahari selama kurang lebih 365 hari, yang menyebabkan pergantian tahun dan pergantian musim. Perputaran bumi mengelilingi matahari melahirkan perhitungan tahun Syamsiah atau tahun Masehi. Sementara perputaran bulan mengelilingi bumi dalam waktu 29 atau 30 hari melahirkan perhitungan tahun Qamariyah atau tahun Hijriyah. Dengan mengetahui perhitungan waktu dan penanggalan ini, kita dapat menentukan kapan akan beribadah dan bermuamalah, kapan berpuasa, kapan berhaji, kapan bercocok tanam, dan lain sebagainya. Ayat yang senada terdapat dalam surat Yunus ayat 5. Huwallazi ja'ala asy-syamsa dhiya'a wal qamara nura wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adada as-sinina wal hisab. Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan ditetapkannya tempat-tempat bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Wallahu a'lamu bimuradihi. Anak-anakku, murid-murid MTSN 41 Al-Azhar Asy-Syarif Jakarta yang dirahmati Allah. Selanjutnya surat Al-An'am ayat 97 berbunyi wa huwal ladzi ja'ala lakumun nujuma litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahr qad fassalnal ayati liqaumin ya'lamun. Dan dialah yang menjadikan bintang-bintang bagimu agar kamu menjadikannya petunjuk dalam kegelapan di darat dan di laut. Sesungguhnya kami telah menjelaskan tanda-tanda kebesaran kami kepada orang-orang yang mengetahui. Ayat ini menerangkan bahwa Allah telah menciptakan bintang bagi kita agar menjadi petunjuk arah dengan melihat letak bintang tersebut. Berdasarkan penelitian ilmiah, salah satu bintang yang menjadi petunjuk arah adalah bintang kutub yang berjarak kira-kira 300 tahun cahaya dari bumi. Bintang ini selalu berada pada arah utara jika dilihat oleh penduduk bumi bagian utara. Jika kita menghadap bintang itu, maka arah utara ada di hadapan kita, arah selatan ada di belakang kita, arah barat di samping kiri kita, dan arah timur ada di samping kanan kita. Dengan adanya bintang-bintang ini, maka kita dapat menentukan arah di kegelapan darat dan laut. Syekh Al-Maraghi dalam tafsirnya menjelaskan bahwa orang Arab terdahulu menjadikan bintang sebagai petunjuk dalam 2 bentuk. Pertama, dengan bintang, orang Arab mengetahui perhitungan malam dan tahun. Kedua, dengan bintang, orang Arab mengetahui arah dalam perjalanannya. Wallahu a'lamu bimuradihi. Berikutnya surat Al-An'am ayat 98 berbunyi wa huwal ladzi ansha'akum min nafsin wahidah famustaqarrun wa mustawda' qad fassalnal ayati liqaumin yafqahun. Dan dialah
yang menciptakan kamu dari seorang diri, maka bagimu ada tempat tetap dan tempat simpanan. Sesungguhnya telah kami jelaskan tanda-tanda kebesaran kami kepada orang-orang yang mengetahui. Yang ingin saya garis bawahi dari ayat ini adalah famustaqarru wa mustauda'. Maka bagimu ada tempat yang tetap dan tempat simpanan. Yang dimaksud dengan tempat tetap mustaqarrun adalah tempat dari mana sperma berasal, yakni antara tulang sulbi dan tulang dada laki-laki. Lalu tempat simpanan mustauda adalah tempat di mana sperma disimpan, yakni rahim perempuan. Menurut Al-Quran dan pembuktian ilmu pengetahuan modern, proses penciptaan manusia dalam bentuk air mani memiliki 3 maksud. Pertama, mani jantan, yakni sperma laki-laki. Kedua, mani betina, yakni sel telur atau ovum yang terdapat dalam diri perempuan. Yang ketiga adalah gamet, yakni percampuran sperma dan ovum yang berada dalam rahim. Proses ini juga disebut dalam surat Al-Qiyamah ayat 37. Alam yakun nutfatan min maniyyin yumna. Bukankah dia dahulu setes mani yang kan ke dalam rahim? Wallahu a'lamu bimuradihi. Anak-anakku, murid-murid MTSN 41 Al-Azhar Asy-Syarif Jakarta yang dirahmati Allah. Selanjutnya surat Al-An'am ayat 99 berbunyi, wa huwallazi anzala minas samaa'i maa'an fa akhrajna bihi nabata kulli syai'. فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. Dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan. Maka kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Yang kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak. Dan dari mayang kurma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai. Dan kebun-kebun anggur. Dan kami keluarkan pula zaitun, delima, yang serupa dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya di waktu pohonnya berbuah, dan perhatikanlah kematangannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Yang ingin saya sampaikan berkenaan dengan ayat ini adalah Dia Allah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu menumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan. Dialah Allah yang Maha Kuasa, menurunkan air hujan dari langit, yang dengan air ini tumbuh berbagai macam tanaman yang berbeda bentuk, rupa, dan rasanya. Ada yang tumbuh menjulang tinggi seperti pohon pinus, jati, bambu, dan lain-lain. Ada yang tumbuh hanya sekitar 1 meter saja, seperti cabai, terong, tomat, dan lain-lain. Ada yang kurang dari itu, seperti kacang-kacangan, sawi, kangkung, dan lain-lain. Padahal, semua itu hanya diairi dengan satu jenis air saja. Dalam ayat lain, Allah menegaskan, yusqa bima'in wahid, wa nufaddilu ba'daha ala ba'din fil ukul. Disirami dengan air yang sama. Kami melebihkan sebagian tanaman-tanaman itu atas sebagian yang lain tentang rasanya. Inilah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan satu jenis air dapat menumbuhkan berbagai jenis tanaman yang rasa buahnya berbeda satu sama lain. Bahkan buah yang sama memiliki perbedaan kualitas rasa tergantung faktor-faktor lain yang mempengaruhinya.
Wallahu a'lamu bimuradihi. Anak-anakku, murid-murid MTSN 41 Al-Azhar Asy-Syarif Jakarta yang dirahmati Allah. Jika seseorang melihat ayat-ayat Allah sebagaimana di atas, berdasarkan keimanan dan rasa takut kepada Allah, maka hati dan lisannya akan berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila, subhanaka faqina azaban nar. Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Sebaliknya, jika seseorang melihat ayat-ayat Allah tanpa dasar keimanan dan rasa takut kepada Allah, maka yang ada adalah kesombongan yang berakhir dengan azab. Yasma'u ayatillahi tutla alaihi summa yusirru mustakbira ka'allam yasma'ha fabashshirhu bi'adzabin alim. Dia mendengar ayat-ayat Allah dibacakan kepadanya, kemudian dia tetap menyombongkan diri seakan-akan dia tidak mendengarnya, maka berilah kabar dia dengan azab yang pedih. Sudah seharusnya berpikir diiringi dengan zikir. Kebodohan bisa diatasi dengan belajar, tetapi kekosongan jiwa hanya bisa diisi dengan zikir dan pendekatan kepada Sang Pencipta. Kesatuan fikir dan zikir akan melahirkan ulul albab, yakni orang-orang yang menggunakan akal untuk mengenal siapa Tuhannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.